Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya di hari ke-29. Semoga yang terbaik untuk kita, apa ini hari terakhir Ramadan ataukah besok, penentuannya ada di maghrib nanti. Semoga yang terbaik untuk kita. Tidak lupa salawat serta kita kepada Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan berikutnya hingga akhir zaman. Lanjutkan kajian kita yang kemarin fi ta'atillah wa mahabbatihi wa mahabbati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Qala Abul Hasan Az-Zanjani, berkata Abul Hasan Az-Zanjani, aslul ibadati ala thalathati arkan. Pokok dari ibadah itu didasarkan kepada 3 rukun. Jadi ibadah itu dasarnya, tiangnya, dia berdiri di 3 perkara ini. Apa itu? Al-ainu, mata, wal qalbu, hati, wal lisan, dan lisan. Mata, hati, lisan. Fal-ainu bil ibrah, mata dengan mengambil pelajaran. Wal qalbu bil fikr, hati dengan berfikir. Wal lisan, dan lisan itu bisidqi, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan kesungguhan. Wat tasbihu, wat tasbihi, dan tasbih. Wat zikri, dan zikir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan, pada saat pagi, wa asilan, dan pada saat sore. Yakni maksudnya adalah guduwan wa asyiyah, pada saat pagi dan sore. Ini dasar para ulama, khususnya orang tasawuf, orang sufi. Mereka mengajarkan murid-muridnya untuk zikir, ya, paling minim, paling minim mereka mengajarkan zikir itu di pagi hari dan sore hari. Ada yang bilang ba'da subuh sampai, atau bukan sampai, ba'da subuh dan ba'da asar. Ada yang bilang sorenya itu ba'da maghrib. Ya. Jadi yang bilang ba'da maghrib, ada yang bilang ba'da asar. Yang terpenting adalah sore. Jadi paginya ba'da subuh,
sorenya ada yang bilang ba'dal asr, ada yang bilang ba'dal maghrib. Jadi ini zikir yang harus dilakukan oleh seorang murid, oleh seorang salik, ya, ketika dia masuk atau dia berbaiat atau dia memegang satu ikatan. Kenapa di pagi dan sore? Gitu. Ada yang bilang pagi sore ini pergantian shift malaikat. Ya. Jadi malaikat pagi, malaikat siang, sama malaikat malam. Ya, jadi pada saat pergantian shift kita sedang zikir. Apa zikirnya? Zikirnya biasanya zikir am, zikir umum. Apa itu? Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Ya paling lama 10 menit lah. Ya, nggak ada yang lama. Oke, kembali seperti tadi yang dibahas oleh Abul Hasan Az-Zanjani. Beliau bilang pokok ibadah itu berdasarkan kepada 3 perkara. Ya, rukun inti daripada ibadah itu ada 3. Apa itu? Mata, hati, lisan. Bagaimana mata menjadi rukun, menjadi dasar dari ibadah? Mata selalu mengambil pelajaran. Dia melihat, lalu dia ambil pelajaran. Dia melihat orang yang puasa, melihat orang yang sholat, atau bahkan dia sholat. Maka ulama fikih ketika sholat itu, ya, dianjurkan matanya melihat tempat sujud. Ya. Pada saat ruku, matanya lihat jempol kaki. Nah, ini anjuran. Artinya mata itu betul-betul memperhatikan. Jadi mata digunakan sebagaimana mestinya, bukan hanya sekedar melihat, tapi mata itu mampu memberikan pelajaran. Ya. Coba, kenikmatan yang paling besar itu ternyata bukan kenikmatan yang sifatnya materialistis, ya. Bukan hanya kita makan, kita rasakan, ya. Mobil terus kita bawa, duduknya nyaman, motor kita pakai enak gitu, ya. Tapi ternyata kenikmatan yang tiada tahan itu adalah di mata itu, ya. Jadi penglihatan kita melihat sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang luar biasa itu akan menumbuhkan apa? Kebahagiaan di hati kita. Ini juga salah satu alasan kenapa apa itu kaligrafi, terus gambar, itu mahal itu artistik. Padahal kalau kita yang kagak ngerti mah coret-coret doang tadi, coret-coret doang, oh ini mengandung artistik. Tapi kita kagak ngerti. Lah itulah. Tapi kalau yang ngerti itu ketika melihat itu, ya. Kita kan ketika melihat gambar pegunungan, ada gunung yang biru, pepohonan yang hijau, di bawah langit yang biru, ada awannya. Cuma melihat doang udah. Maka wajar ketika para ulama mencoba untuk menegaskan bahwa kenikmatan yang tertinggi itu bukan surga. Ya.
Kenikmatan yang tertinggi itu adalah melihat Allah. Jadi orang-orang soleh itu kenapa dia pengen surga? Bukan kepengen surganya, bukan. Surga yang diinginkan adalah ketika dia masuk ke surga, Allah akan bukakan seluruh penghalang yang ada di sana dan mereka akan melihat. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kita ke Ka'bah, itu kita dilihatin aja, nangis itu, netes itu, ya, cuma ngeliat doang itu, liatin 5 menit, gitu, netes air mata tuh, gitu. Jadi memang mata itu sesuatu yang penting, maka dia harus dijaga. Maka ketika dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, maka tentu ibadahnya akan semakin baik. Ya. Maka sholat itu betul-betul tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu ketika dia sholat, dasarnya matanya melihat kemana. Ketika dia ibadah, matanya melihat kemana. Ketika dia sedekah, matanya melihat mana. Kalau yang dilihat janda lagi baik, ya ada janda sedekah. Wow, biar dibilang dermawan, biar dibilang baik, ya kan? Ini kan mata ya. Makanya sampai-sampai Rasulullah menyampaikan, sedekah yang baik itu adalah sedekah yang tangan kiri kagak tahu kalau tangan kanannya sedekah. Coba itu. Habis segitu ya. Jadi artinya matanya betul-betul mengambil pelajaran, jangan semuanya dihimpun, semuanya dilihat. Iya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus dipilah dan dipilih. Ya. Maka mata itu ketika dijadikan sebagai asas atau dasar dalam beribadah, maka mata itu ya dengan dia mengambil pelajaran, selalu mengedepankan sesuatu kepada Allah. Ya. Hatinya berpikir. Hati berpikir itu maksudnya apa? Hati berpikir itu kalau akal kita yang berpikir, maka akal kita akan terbatas. Dikarenakan akal kita ini seperti kita naik perahu. Kalau emang adanya di kali, yang namanya perahu masih mampu ngejalanin itu. Tapi kalau udah di lautan yang luas, nggak sanggup perahu. Kudu pakai kapal feri, kudu pakai Titanic. Ya. Kalau tetap pakai perahu, Allah a'lam bishawab. Akal kita itu seperti itu. Akal kita itu terbatas meskipun memang dibandingkan dengan mata. Akal kita lebih luas jangkauannya. Tapi ternyata ada lagi yang lebih luas daripada fikrah. Ada lagi yang lebih luas daripada akal. Apa itu? Hati kita itu tidak terbatas. Enggak ada batasannya. Ya. Jadi hati kita itu betul-betul sangat luas menjangkau apapun. Ya. Bukan hanya yang tidak terlihat, bahkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang berapa puluh tahun lagi, itu hati kita kan bisa. Gitu. Ya. Nah maka matanya, hatinya, yang ketiga adalah lisannya. Ketika dia mengucapkan itu, diupayakan ucapannya bukan omdo, bukan sekedar omong doang. Ucapan itu betul-betul jujur. Ya. Ucapan itu betul-betul tulus. Ucapan itu menunjukkan kesungguhan. Jadi bukan hanya sekedar
lip service, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar basa-basi, tapi lebih kepada kesungguhan. Nah, maka ibadah yang kita lakukan, jika dasarnya itu tiga, itu kita sesuai match, ya, maka akan lahirlah pribadi-pribadi yang baik. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, bahkan haji sekalipun, tetap dasarnya tiga. Ya. Bagaimana dengan orang yang buta? Ya. Ternyata orang yang buta itu mereka lebih baik ketimbang orang yang bisu. Ya. Karena kalau buta itu dia masih bisa mendengar. Kalau buta masih bisa dia belajar. Ya. Tapi ketika orang itu sudah bisu, itu sudah pasti tuli. Kalau sudah tuli, dia tidak akan mungkin mau mendengar. Kalau dia nggak mau mendengar, maka apa yang dia pelajari? Ya, artinya antara buta dengan bisu tadi dan tuli ini sekaligus, ya semuanya sebetulnya bisa belajar. Hanya memang dibandingkan itu tentu lebih baik ya. Dan mereka semua bisa belajar. Alat indera yang Allah kasih ke mereka, ya punya masing-masing. Ya. Di Mesir itu banyak imam masjid, khatib itu yang buta kafir. Dan di Mesir itu kalau orang yang jadi imam itu bukan orang yang biasa, tapi sudah dipastikan orang yang jadi imam di masjid di Mesir itu pasti hafiz Quran. Pasti hafal Quran. Dikarenakan di sana itu masjid itu dikelola langsung oleh kementerian. Jadi di sana itu seolah-olah kalau kayak kita mah PNS, imamnya itu ini ditugasinya di sini, ini ditugasinya di sini tuh dipegang oleh pemerintah. Dan kebanyakan mereka kebanyakan berada di antara mereka yang kafir, buta. Gitu. Bahkan dosen saya pernah diajar itu sama ada Syekh namanya Syekh Bakar Ismail. Ya. Beliau itu buta. Ajar saya. Ajar yang nggak buta. Oh, ilmunya. Itu kalau masuk kelas beliau tuh, kalau langsung penuh itu. Kenapa? Karena penjelasan yang dijelaskan itu, betul-betul mantap luar biasa. Karangan kita banyak. Ya, itu ada kitab tafsir, kitab hadis, itu banyak karangan beliau. Abu Bakar Ismail. Allah. Ada bukan hanya satu, cuma ada dua. Satu lagi ada ngajar tauhid. Itu ngajar tauhid beliau namanya Syekh Aizul Arab. Itu buta juga. Udah buta kalau yang Aizul ini ajarnya tauhid. Terkenal strike, terkenal dosen yang banyak bocah yang nggak lulus di mata kuliah beliau. Itu kafir udah buta. Nah itu. Ya, jadi sudah pasti punya asisten punya asisten. Asistennya yang baca, yang dibacain. Nah, yang asisten kita jelaskan kalam. Dia menjelaskan kalam sudah dipastikan dia pertama belajar dulu kan mendengarkan.
ketika dia sudah mendengar, dia akan tadi itu ibrahnya, hatinya itu akan langsung menggambarkan. Wow, gitu. Bisa jadi penglihatan beliau dengan penglihatan kita lebih luas penglihatan beliau. Nah iya kan, gitu. Ya, luar biasa itu. Ya, bahkan kabarnya Imam Syadzili, ya Imam Syadzili itu kabarnya kafir, buta juga. Jadi yang dimaksud dengan ain bil ibra wal qalb bil fikra wal lisan bis sidq, ya. Jadi ini dasar orang melakukan ibadah. Ya, dia makanya banyak hadis-hadis Nabi ketika mengajarkan tentang ibadah itu lebih kepada fi'li, lebih kepada perbuatan. Ya. Jadi kata Nabi, ya, khudhu anni manasikakum. Ketika kita melakukan ibadah haji, kata Nabi, dasarnya adalah lihatin cara haji saya. Ketika saya melakukan apa, itu lihatin. Sholat pun sama. Ketika sholat, kata Rasul, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholatnya. Makanya banyak orang yang beda-beda dalam sholatnya. Tergantung melihatnya nanti. Ada yang mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, ada yang sedekah, ada yang sedekahnya di atas, ada yang di pinggir, ada yang di bawahnya. Karena melihat haji pun sama, ya. Karena melihat, jadi akhirnya perspektifnya, ya, pandangannya itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Oke, jadi tiga hal inilah, ya, yang dijadikan sebagai dasar dari ibadah. Maaf, kita kalau mulutnya sering ngomong yang jelek-jelek, itu ke bawah. Ya, kita selalu ngomongin yang gak bagus tuh, ntar mulut kita tuh akan narik kita untuk melakukan apa yang kita lakukan. Ya, mata kita harus dijaga. Makanya kita nggak boleh mata kita itu melihat sesuatu yang nggak baik, melihat sesuatu yang sensi, yang sensual, itu yang menumbuhkan gairah itu haram. Iya. Ya, pengobatan bagus. Makanya kata Nabi, kalau kamu melihat ada wanita yang cantik menurut kamu gitu, menggairahkan nafsumu, pulang buru-buru. Nah, kalau gini kan kamu betul. Ya kan? Ya, kalau pulang buru-buru berarti habis. Jadi dia mengamalkan hadis Rasulullah. Ya, ya, susah nahan. Nah, oke. Ya, jadi mata kita, bahkan ya itu tadi, hati kita memikirkan sesuatu yang enggak. Ya. Iya. Makanya ini semua diupayakan untuk ibadah itu, ya, punya keinginan. Makanya hebat Rasulullah itu mengingatkan kita, cuma niat doang itu udah dapat pahala. Niat doang, ya, itu dapat pahala untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika melakukan keburukan niatnya, niat mau melakukan keburukan, itu belum dicatat sampai dia melakukan. Coba. Bukan berarti akhirnya niat banyakin, bukan berarti akhirnya ya udah kalau gitu niat jahat aja nggak apa-apa, maka dicatat. Gitu. Ini
Ini maksudnya ya, memberikan peluang kepada kita untuk melakukan, untuk punya niat yang baik-baik daripada yang buruk. Kalau orang cerdas itu pasti mengambil sesuatu yang bermanfaat buat dia. Nggak mungkin sesuatu yang nggak bermanfaat. Kan kalau misalnya dia lihat keburukan lalu nggak dapat apa-apa, itu buat apa? Lebih enak niat baik sudah dapat pahala. Gitu. Jadi orang yang mau melakukan kebaikan sudah niat dulu, ntar malam mau tahajud itu sudah dicatat duluan 10 kebaikan. Ketika nanti melakukan, kasih pahala lagi. Double itu. Ya. Nah, berbeda dengan ya, ketika dia melakukan keburukan, dia mau niat melakukan keburukan nggak dicatat, ditungguin sama malaikat. Kalau dia mengerjakan, baru dikerjakan. Ini artinya apa? Rasulullah ingin memotivasi kita jangan ada pikiran buruk, jangan punya niat melakukan keburukan. Meskipun itu belum dicatat, justru malah itu nggak ada pahalanya, nggak ada apa-apanya. Maka akhirnya kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kesempurnaan seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi sesuatu yang nggak bermanfaat jangan dikerjakan, buat apa? Maka akhirnya kata orang Barat, time is money. Artinya time is money itu nggak ada kata yang sia-sia yang dia kerjakan. Jangan melakukan sesuatu yang nggak ada duitnya, asal duit. Nah kalau kita kan orang mukmin, andalannya lebih luas dari mereka. Ya, bukan hanya uang yang kita pikirkan, tapi lebih kepada manfaatnya, lebih kepada sesuatu yang memberikan keberhasilan, sesuatu yang membawa kepada kesuksesan. Itu kan luar biasa. Nah maka akhirnya tadi dibilang oleh Imam Al-Hasan Az-Zanjani ini, Abdul Hasan Az-Zanjani, beliau bilang asal atau pokok dari ibadah itu adalah 3 rukunnya. Orang kalau sholat terus sholatnya enggak niat, enggak sah. Ya. Sholatnya terpaksa, enggak sah. Kita ibadah puasa nih, ya, enggak niat, enggak sah puasa. Maka itu dasar utama, nggak bisa dilepas. Malaikat nggak tahu kalau kita berpuasa, Malaikat nggak tahu kalau kita berpuasa, bukan malaikat nggak tahu, karena setiap sesuatu yang kita kerjakan itu harus punya tujuan. Apa tujuannya? Kalau tujuan Anda puasa adalah puasa melaksanakan kewajiban, nah itu dapat pahala tuh, dicatat sebagai ibadah. Kalau tujuannya diet, ya nggak ada pahala. Dapatnya hanya diet doang. Tapi kalau puasa tujuannya adalah karena cinta, karena ini yang menyuruhnya Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, lebih-lebih dari yang pertama tadi. Gitu. Jadi akhirnya sekali lagi kembali bahwa ibadah itu ya ranahnya didasari oleh 3 hal. Ya, mata, hati, dan lisan. Itu dasar utamanya. Ya. Makanya coba lihat sholat. Sholat itu kan selama 3 ini masih bisa, maka kewajibannya nggak gugur. Gitu. Sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk. Ya, nggak bisa duduk, bisa tiduran.
selama 3 hal ini masih bisa dikerjakan, maka kewajiban sholat itu enggak gugur. Bahkan sampai kepada titik seandainya meskipun dia sudah nggak sadarkan diri di ICU misalnya berhari-hari, nah kita keluarganya yang nyolatin, kita wuduin, kita sholat, ayo Pak sholat ya, ikutin saya. Jadi dia baca bacaan sholat sampai sebanyak rakaat sampai selesai. Sampai begitu itu kewajiban sholat nggak boleh ditinggal. Ya, jadi setelah diwudukan, ayo Pak kita sholat ya, ikutin saya ya. Udah itu baca terus. Allahumma sholli mustaqbilan kiblati ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi kita bacanya. Nah, itu kewajiban sholat. Karena ya, karena dikira hatinya masih hidup. Oke. Jadi wasabbihu bukratan wa asila, ya, dan sucikanlah Allah pada saat pagi dan saat petang, saat pagi dan sore hari. Itu maksudnya adalah ya paling minim secara lisan kita kerjakan tadi, zikir istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Ya paling minim. Tapi yang dimaksud itu lebih luas. Ya, karena berharap tadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan itu akan terrealisir melalui pergerakan tubuhnya. Ya. Jadi ketika dia zikir, dia mengingat Allah, mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, sehingga akhirnya yang ada adalah pikiran positif. Kalau orang sudah berpikir positif, maka dia akan melakukan kebaikan terus. Nggak pernah murung, nggak ada orang murung dalam hidup. Ketika orang hatinya sudah terbuka, itu nggak pernah murung, maju terus. Akan selalu ada usaha, ada upaya, nggak pernah berhenti. Faidah, fawadah, fansok, selalu begitu. Ya, dan fansoknya, ya, ila rabbika farghab. Jadi selalu yang dia kerjakan itu orientasinya adalah Allah dan Allah terus. Ya, nah itu maksudnya zikir itu dapat melahirkan itu. Ya, bukan zikir dapat melahirkan bisa terbang, bukan zikir dapat melahirkan bisa ada api di sumur langsung mati gitu. Ya, bukan zikir dia lihat orang, wah kelihatannya hebat, orang pada takut lah. Justru yang hebat itu adalah orang semua ini. Dia baik, dia sopan, semua orang menghargai, semua orang menghormati, itu yang baik. Bukan yang baik itu orang pada takut, orang pada pada sedang. Ya. Jadi zikir itu betul-betul murni pure untuk mencari ridho Allah, mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Gitu. Ya. Nah itu dalam artian yang taat, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Hukiyah dikisahkan anna Abdullah wa Ahmad bin Haram hadara mawdi'an, bahwa Abdullah dan Ahmad bin Haram menghadiri satu tempat. Faqata'a Ahmad bin Haram qita'atan min hashishil ardh. Lalu kemudian Ahmad bin Haram itu memotong rumput. Faqala lahu Abdullah, lalu Abdullah berkata kepadanya, hasala 'alaika khamsatu asya'. Kamu menghasilkan 5 perkara. Yang pertama, syughila qalbuka bihi an tasbihi maulaka. Disibukkannya hatimu dengan memotong dengan pekerjaan tadi daripada mensucikan Tuhan, mensucikan Allah. Yang kedua,
Awwadta nafsakal ishtighal, kamu membiasakan dirimu untuk sibuk bighairi dzikrillah ta'ala, kepada selain zikir kepada Allah. Yang ketiga, ja'alta dzalika tariqan yaqtadi bika fi, kamu menjadikan hal itu sebagai cara, sebagai jalan yang diikuti olehmu di dalamnya. Wa mana'tahu, dan kamu mencegahnya antasbih rabbi, dari dia bertasbih kepada Tuhannya, pada Allah. Yang terakhir, wa alzamta nafsaka, dan kamu mengharuskan dirimu hujjatallahi azza wa jalla, untuk diadili, untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat. Coba, hebat ini orang sahabat, ya. Lalu dia datang ke satu tempat, terus pas dia duduk ada rumput, apa temannya dicabut tuh rumput. Kata temannya yang sampingnya, bukan yang nyambut, bukan. Ente dapat lebih mahal nih, karena ente nyambut rumput. Yang pertama, ente telah menyibukkan hati ente untuk tidak zikir kepada Allah. Karena dia nyambut rumput tuh, berarti hati ente lagi tidak zikir. Kenapa ente nyambut rumput? Jadi ketika ente nyambut rumput, hati ente lagi tidak zikir. Yang kedua, kamu membiasakan dirimu untuk menyibukkan diri dari selain Allah. Kalau ente sibuk dengan Allah, maka ente selalu zikir, bukan nyambut-nyambut rumput yang enggak perlu. Ya. Yang ketiga, ente sudah mencegah rumput itu untuk bertasbih kepada Allah. Oke? Kenapa coba? Kan kata Allah, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan ada di bumi, semuanya bertasbih. Ente cabut dia, berarti ente memutus dia untuk bertasbih. Yang keempat, cara yang ente kerjakan itu akan menjadikan kamu selalu mengikuti apa yang kamu lakukan. Artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada gunanya. Yang tadi dibilang di husni Islam mar'i tarkuhu ma yakni, kamu mengerjakan sesuatu yang enggak bermanfaat. Dan yang terakhir, kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa ente cabut rumput? Apa alasannya? Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu itu tadi yang dibilang bro, makanya melihat, hatinya berpikir, lalu kemudian satu lagi mulutnya, lisannya berzikir, itu diaplikasikan itu begini. Jadi sesuatu yang dia kerjakan, sesuatu yang dia lakukan itu selalu diupayakan semaksimal mungkin, dievaluasi terus. Dan dievaluasinya untuk apa? Untuk memotivasi diri. Jangan sampai apa yang dia kerjakan itu sia-sia. Bahkan sebaliknya, ketika dia kerjakan malah mendapatkan lagi dia orang lagi iseng, tahu-tahu
diminta pertanggung jawab bertambah jadi selesai. Ya, jangan. Gitu. Ya kalau nggak ada kerjaan sih, gimana? Jadi membiasakan diri untuk bersih. Artinya perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan itu akan ada pertanggung jawaban. Gitu. Ya. Jadi kembali bahwa ya, dua orang sahabat ini saling mengingatkan untuk mengingat wajah Allah. Apa yang dia kerjakan itu ya harus ya sesuai ya, dengan ajaran. Wa an Sa'di radhiyallahu an, dari Sa'di As-Sa'di radhiyallahu an, qala, beliau berkata, ra'aitu ma'al Jurjani sawiqan yustafu minhu faqultu limadza la ta'kul ta'aman ghayrahu qala inni hasibtu ma bainal madhi wal isqafi tis'ina tasbihan fama madadtul khubza mundu arba'ina sanatan. Sa'di As-Sa'di berkata, saya melihat Imam Jurjani ya, itu makan kalau kayak kita pakai mangkok lalu isinya adalah bubur. Makan kayak bubur, dimakannya nyendok langsung, kalau nyendok langsung makan. Ya. Lalu Imam Sa'di As-Sa'di nanya, apa sih makannya pakai begituan baik? Emang udah gak ada giginya? Makannya bubur baik langsung telan kan? Ya kalau kayak sekarang mungkin kaki airnya doang, bukan kali pakai daging, bukan. Lalu dia menjawab, Imam Jurjani, kata Imam Jurjani apa? Saya menghitung-hitung antara saya mengunyah dengan saya tidak mengunyah itu kurang lebih bedanya sampai dengan 90 kali tasbih. Jadi kalau dia ngunyah itu bisa dia bertasbih sebanyak 90 kali. Sehingga dia lebih memilih ya ditelan. Kalau dia telan, habis dia telan dia bisa tasbih ya, jadi kalau dia ngunyah makan artinya dia makan itu akan menghabiskan waktu kurang lebih 90 kali tasbih. Tapi kalau dia makannya cepat lebih baik bertasbih daripada makan ngunyah ya. Maka katanya saya udah nggak pernah makan roti, nggak pernah ngegigit roti ya selama 40 tahun. Ya. Jadi kita makan bubur bagus itu. Daripada soto ya. Tapi soto juga kan ya. Oke ya, jadi ini ya para imam itu sampai segitu tuh. Lebih mengutamakan tasbihnya ketimbang mengunyahnya. Intinya makan. Coba dah. Saya pernah itu dulu ada almarhum Profesor Suwito bilang itu makan nasi dengan makan daging jika ngunyahnya sama atau ya pasti lebih banyak daging lah. Itu ngunyahnya itu kurang lebih kalau misalnya nasi 33 misalnya, maka daging itu kurang lebih ngunyahnya agar sama jadi 55 misalnya. Itu ketika sudah sama-sama larut di mulut, itu rasanya sama semuanya. Iya kan ketika sama-sama habis dihitung sama-sama 5. Jadi nasi 33 karena nasi lebih lembut,
Ayam misalnya 55, dia makan ayam itu punyanya 55 kali karena dia lebih keras. Ketika sudah ketemu sama-sama hancur, ya, maka rasanya sama. Hati dong. Jadi makanan itu intinya sama, gitu. Rasanya sama ujungnya. Kita ini makan enak itu kan karena makannya semangat, terus punyanya kagak banyak kan? Iya, punyanya nggak sampai ini habis. Hah? Iya. Dan ujungnya apa? Ujungnya kasihan banget. Karena di sini ternyata kerjanya itu lebih keras. Tapi kalau sesuai dengan sunnah Nabi, makannya dimunyahnya sekian kali, gitu, itu membantu pencernaan. Jadi akhirnya sehatnya lebih banyak, lebih lama waktu sehatnya, gitu. Nah jadi ulama itu sampai seperti itu. Jadi ngunyah aja menghabiskan waktu tadi time is money itu benar mereka. Ya, dia lebih mengutamakan zikirnya. Kalau kita kan bukan. Pas kita lagi sibuk, aku mau makan. Ada urusan. Itu untung pas di ujung dah habis. Oke, ya jadi makan itu dia pikir sampai kapan, sampai kepada titik ya menghabiskan waktu. Ya, waktu itu betul-betul diperhitungkan. Ya, jangan sampai itu sia-sia terbuang, nggak ada maknanya. Wa kana Sahal bin Abdullah, selanjutnya Sahal bin Abdullah yaqulu fi 15 yawman. Beliau makan setiap 15 hari. Makan 15 hari baru makan. Ya. Kita mau tanya. Makanya saya bilang kemarin, ya. Ini dokter, ilmu kedokteran, kalau orang nggak makan selama 3 hari, terus dia hidup, besok dia bisa nggak makan, ya, seminggu dia nggak makan, masih sanggup, berarti sebulan dia bisa hidup, terus, ya, itu dari sisi kedokteran itu sudah dibuktikan. Jadi kalau mau diet, itu diet benar itu. Lalu faedah ada kalau Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, lam yakul illa aklatan wahidatan. Dia nggak makan, ya, hanya sekali aja makannya, kecuali makan 1 kali. Berarti 30 hari makannya cuma Allah. Bisa jadi makannya pas lebaran doang. Ya kalau memang sudah tadi kemarin, kalau memang sudah ingat, sudah zikir, sudah mahabbah, maka sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan dia tinggal. Dia akan selalu ingin zikir. Nah kita sekarang, kalau kita belum sampai kepada titik mahabbah terus mau ngikutin beginian, jangan salah paham ya. Entar kalau kita ngikutin begini, udah katanya kok nggak makan yang punya, aku nggak makan punya, dia malah makin nonton YouTube baik, nonton TikTok baik lah, ngapain? Jangan. Jadi
Jadi justru ya kita nggak apa namanya ya membuang waktu yang percuma tadi itu karena kepingin lebih banyak zikirnya. Sehingga akhirnya ini kita bisa kaitkan dengan puasa ini. Ibadah semua yang kita lakukan dalam puasa itu adalah ibadah, termasuk di dalamnya adalah tidur. Tidur dalam puasa itu ibadah. Tapi tidur yang bagaimana tadi? Jadi tidurnya itu adalah tidur yang betul-betul seandainya dia bangun, dia nggak bisa ibadah, dia nggak bisa zikir, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang positif, maka lebih baik tidur. Itu paham yang pertama. Yang kedua, pahamnya adalah tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur itu adalah ibadah terendah. Jadi setelah haji, setelah sholat, setelah zikir, udah gak ada lagi yang dikerjain, lebih baik tidur daripada maksiat. Itu maksudnya. Macul, boleh macul. Gitu. Ya. Nah kalau bubur itu perlu dipertanyakan itu. Soalnya kan kalau bubur pasti ngobrol kan. Kalau ngobrol bukan cuma ngobrolin ibadah kan ngobrolnya. Hari ini sudah zikir berapa banyak? Sudah ayat berapa yang dikaji? Kira-kira surat Al-Fatihah itu ayat pertama cerita tentang apa ya? Bor-bor gitu. Yang ada kan, aduh lebaran tadi apa ya ini ya? Ya, tetangga orang yang bisa. Belajar dari ikan bayi, orang kaca. Ya. Jadi ini apa? Ketika kita daripada maksiat, maka lebih baik tidur. Tidur itu jadi udah ibadah paling rendah, udah kagak ada lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau kita masih kuat sholat, masih kuat zikir, masih kuat baca Quran, terus. Bagaimana dengan saya bekerja? Ya silakan kerja. Jadi jangan terhalang, jangan terhenti oleh puasanya. Ya. Justru malah seharusnya puasa itu pekerjaan bisa lebih semangat, bisa termotivasi. Ini jawabannya di akhir katanya beliau Sahal bin Abdullah kana idza akala dhu'fa wa idza jaa qawiya. Ada orangnya kayak gitu. Ya, jika makan dia lemah, jika lapar dia kuat. Coba aja. Maka kemarin itu seperti yang dibilang Abdullah bin Umar itu ini berarti. Ya kan? Jadi ada orang yang memang kalau lapar itu malah semangat. Gitu. Justru malah habis makan itu ya lemas. Karena habis makan itu naiknya iya betul. Ya. Jadi kita ini memang ya itulah. Makanya Rasulullah ngajarinnya tengah-tengah. Ketahuilah kalau di perut kamu itu kamu harus porsikan tiga perapat. Ya, sepertiganya air, sepertiganya makan, sepertiganya udara. Oh. Perlu terus tadi kan. Padahal kan sama baik. Lagi ya mau
sahur nasinya nasi sedikit, lauknya masih tuh sesendok. Allah, ya itu apa benar kan? Gitu. Ini kalau kita sudah dipola oleh otak kita sendiri, kudu makan kudu. Iya, lah benar. Karena kalau kita pikirin kita udah ya mana. Lah iya makanya ini udah dipola sama kita. Maka pola itu buah gitu. Akhirnya kata Imam Ghazali di kitab yang lain itu Imam Ghazali bilang, makanya ada orang maka Imam Ghazali bilang ada model yang modelnya makannya itu makan lumpur, bukan makan nasi, makan lumpur. Ada yang modelnya ya itu nggak makan kayak begini nih, nggak makan makanan. Ada. Nah iyalah. Kenapa? Dikarenakan kata Ghazali, ini kalau mau lihat sebab akibat, Allah nyiptain makhluk itu beraneka ragam kan? Kayak kambing makannya pasti ya dedaunan kan? Enggak. Justru yang dimasak itu disebut cacing, lumpur kan? Manusia itu lebih sempurna dari itu semua. Bisa makan apa aja. Bisa makan apa aja. Aspal itu bisa. Iya. Beton yang dimakan itu pinggir jalan itu. Omnivora. Iya. Aspal itu dimakan. Kambing kagak boleh. Kamu udah ribut kan? Asal ada proyek aspal, kambing aspal itu. Mana jatah gua kan aspal itu. Coran itu kan, repot kan? Allah. Iya, skala. Apa jontos-jontosan itu berebut gituan. Berebut. Aduh, ya Allah. Jadi memang ada orang yang begitu tipikalnya. Justru malah ketika lapar itu dia kuat, justru malah kenyang itu bikin dia lemas. Ya. Iya, makanya orang kalau pengen cerdas itu, makanya kan maaf ya, kebanyakan orang sukses itu ya mayoritasnya itu orang yang perih, makannya dikit. Hah? Saya bilang perih, bukan kurus, bukan perih. Hanya dikit. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau orang lapar itu lebih banyak mikirnya, gitu. Kalau kenyang kan kagak. Apalagi kalau sudah kita dikatakan kita jadi didikan sama kita. Udah kebangetan enak dia, otaknya kenyang. Beda sama kita dulu tuh. Jadi kita dulu itu susah itu bisa sukses kayak sekarang karena dulunya sama bapak tuh katanya kita bapak kita paling benci. Gue cuma mau makan kayak. Tapi justru kepelitan dia itu kepingin apa? Ngidupin otak kita dengan itu otak kita mikir. Oke. Buat sekarang kan enggak. Pengen ada ini tuh. Otaknya nggak kebuka jadinya. Iya, belakangan berapa tahun. Pas udah ngerti udah nggak sanggup bekerja. Ini
jangan sampai itu. Iya. Nah makanya dari sekarang kita harus berupaya untuk mendidik itu, ya. Jadi bukan berarti kita nggak ngasih, bukan. Tapi betul-betul biar dia berpikir kenapa, gitu. Jadi bocah sekarang setiap ini mau beli, kita dulu ingat saya pensil kita tuh setahun baru beli. Itu ternyata hal yang sepele kayak gitu tuh ternyata akan melahirkan karakter buruk. Karakter buruknya apa? Karakter buruknya bocah udah hilang apa? Besok beli lagi. Selalu begitu. Iya. Kalau kita itu dulu kita berpikir ini bagaimana biar jangan hilang. Karena kalau ini hilang saya nggak dikasih lagi. Mau minjem ke teman malu, maka harus saya jaga biar rapi. Jadi apik sama barang. Sekarang nggak apik sama barang, udah main kelas uang udah bodo amat. Ntar kalau nggak punya tinggal dibeliin lagi. Iya. Itu ternyata hal yang sepele itu, tapi melahirkan karakter yang buruk. Nah kita keseringannya, mohon maaf termasuk saya gitu misalnya, keseringannya dulu kita berpikir itu pikiran yang dulu bapak pelit itu konvensional, gua ganti sekarang dengan pendidikan saya mau ada, saya mau bisa udah kasih anak mau minta ini beli, mau minta ini beli, udah. Gua dulu masuk susah beli itu, mau tinggal gampang tuh aku beliin. Tapi ternyata bukan itu, gitu. Waduh. Lah iya, belum setahun tuh buat yang baru, pengen yang baru. Lagi mobil lagi, ya ini coba pendidikan ya. Itu betul-betul itu hal yang sepele. Dari pensil itu ya. Dari pensil. Gitu. Jadi kita anak-anak itu mendidik itu betul bukan kita pelit, bukan kita apa ya. Kasarnya kita mau bilang ini mau duit buat siapa? Gitu. Ya. Nah, jadi artinya kembali bahwa ya ini mendidik itu yang bukan hanya ke anak tapi bahkan ke diri sendiri. Jadi lapar itu betul-betul bisa mengasah otak. Ya, biar hidup. Jadi orang perih itu orang yang perih dulunya itu makanya berakit-rakit ke guru, berdengar-dengar ke tepian itu benar itu. Lah iya orang-orang dulu laki ini bisa masak apa? Belum nggak dikali kita, bukan apa terlalu baik. Lah saking kreatifnya kan? Itu namanya daun singkong dimasak, saking kreatifnya rumahnya dibersihin apanya. Lah karena bocah ya bodo amat udah. Nah itu coba itu karena ada itu. Kita sisa bocah makan. Balik ke situ. Itu hal-hal yang sepele itu. Sehingga akhirnya kita akan terbiasa dengan hal-hal yang kita harus menghormati orang, kita harus menghargai orang kan itu yang harus kita tuh ya sampai segitu tuh. Oke, ya tapi tetap ya kita bukan berarti akhirnya kita tahu ini terus langsung kita ikuti, tahu ini langsung ikuti enggak apa. Ya. Intinya adalah mereka ingin bilang bahwa lebih baik zikir ketimbang makan sekalipun lebih baik zikir. Itu maksudnya. Kalau kita belum sanggup, ya kita masih sanggupnya makan, ya, selipin zikirnya, ya, jangan sampai zikirnya ketinggalan, ya. Nah, kita harus memaksa diri kita, ya. Jadi jangan sampai diri kita ini terbawa oleh arus hawa nafsu yang terus kita, ya, melalaikan kita atau bahkan menjauhkan
diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, jikapun masih belum, ya kita masih tetap semangat ya bahwa Ramadan itu adalah keberkahan. Ramadan itu adalah bulan yang tidak ada di setiap bulannya, yang ada hanya setiap 1 tahun hanya sekali. Maka manfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai yang kita lewatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Semoga apa yang kita kaji ini dapat bermanfaat, khususnya untuk kita secara pribadi dan khususnya untuk keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Ya, saya juga secara pribadi mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja lah ataupun tidak. Seorang yang mengandung itu maaf yang seluas-luasnya. Ya. Semoga Ramadan tahun ini betul-betul memberikan kita keberkahan, memberikan kita kebaikan, bahkan yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.